Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan daripada Pak Segaf Baharun yang tak lain tak bukan adalah guru dari Bahar bin Smith dari Dalwah Pasuruan, di mana pernyataan dari Segaf Baharun bahwa transaksi jual beli online secara syariat itu ilegal alias tidak sah. Dan video lengkapnya bisa para sahabat semuanya lihat di akun Facebook, dan insya Allah linknya akan saya tampilkan di deskripsi video saya nanti insya Allah. Dan pernyataan dari Pak Segaf Baharun ini mengindikasikan bahwa dia tidak mengerti atau tidak paham ilmu fikih. Padahal kalau kita teliti, kalau kita jeli, bahwa transaksi jual beli online itu sah, itu legal menurut syariat. Ya, akan saya jabarkan. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, begini loh Pak, ya Pak Segaf Baharun. Pertama, kalau kita buka di dalam kitab Fathul Qorib, ya kitab ndek-ndekan lah. Kalau kita di dalam kalau kita buka di dalam kitab Fathul Qorib, di sana ada sebuah eksplanasi yang cukup gamblang menurut saya, bahwa transaksi jual beli itu terklasifikasi menjadi tiga, Pak. Ya, jadi transaksi jual beli itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah bai'u ainin musyahadatin, transaksi jual beli yang mabeknya atau barang yang diperjualbelikan itu terlihat oleh kedua belah pihak, yakni baik dan mustari, penjual dan pembeli. Misalkan ini kopiah, ya. Di depan saya ini pembeli, saya penjual, ini kopiah, saya menjual kopiah. Lah, barangnya kan terlihat, oh warnanya putih, ada stempelnya gini, jahitannya bagus, kemudian ditawar sama pembeli saya. 10.000 Pak Tolib, iya gak apa-apa 10.000. Ini ya bai'u ainin musyahadatin, transaksi jual beli yang barangnya ini terlihat oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, yakni antara baik dan mustari. Jelas praktek jual beli yang pertama ini jai'un, legal menurut syariat. Kemudian yang kedua macam transaksi jual beli adalah bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, transaksi jual beli yang mana mabeknya barang yang diperjualbelikan ini diberi sifat-sifatnya, atau dalam bahasa jual beli online itu diberi spesifikasinya. Jadi spesifikasinya, misalkan kalau di Lazada, di Topet, Tokopedia, kemudian di Shopee,
kemudian di GGID, kemudian di TikTok lah, TikTok All Shop, atau di aplikasi-aplikasi jual beli online, itu pasti barangnya itu diberi spesifikasi. Oh, ini kopia, kan gitu, ada gambarnya, ada pilihan nomor 1, nomor 2. Yang nomor 1 ini bahannya dari katun misalkan, kemudian jahitannya begini, ada logonya, tapi bahannya agak nggak bagus, harganya tapi miring, kan begitu biasanya, ada spesifikasi barangnya, ya. Sehingga walaupun tidak langsung ketemu, lihat di Lazada, ya, kemudian di aplikasi Shopee, ini seseorang bisa melihat spesifikasi barangnya langsung bisa. Atau jam tangan lah, oh jam tangan ini namanya sport watch, yang saya pakai ini warnanya hitam, ya, tahan air dalam kedalaman begini kan, itu spesifikasi jelas, sangat gamblang, sehingga orang tertarik. Kalau sudah tertarik, akhirnya oh saya beli, pesan, ada keranjangnya. Nah, ini sah. Sebenarnya dari sini penjelasan saya sudah bisa ditebak loh, ya, ini sah. Praktek jual beli yang kedua ini sah. Bai'u syai'in mausufin fid dhimma, transaksi jual beli yang barangnya ini dispesifikasi sifat-sifatnya jelas, nisa. Kemudian yang ketiga, ya, macam transaksi jual beli yang ketiga adalah bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad. Transaksi jual beli yang mabeknya, yang barangnya ini tidak terlihat oleh kedua belah pihak transaksi, yakni baik dan mustari, penjual dan pembeli. Nah, praktek yang semacam ini ya jelas tidak sah. Jadi barangnya tidak terlihat, kemudian juga tidak ada spesifikasi sifat barangnya. Ini jelas juga tidak sah. Jadi sekali lagi sebenarnya dari sini saja sudah jelas kok, bisa mengkanter apa yang dikatakan oleh Pak Segaf Baharun. Akan tetapi biar para sahabat ini lebih mantap lagi, akan saya jelaskan lagi, ya. Kemudian yang kedua, hukum fikih itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Jadi hukum fikih itu tidak kolot. Jadi bisa jadi mungkin dulu nggak sah, tapi mengikuti perkembangan zaman ini jadi sah karena memenuhi kriteria pensyaratannya. Dulu nggak ada HP, sekarang ada HP, sehingga semakin canggih teknologi, maka semakin canggih juga kreativitas dari setiap manusia. Dan ini termasuk anugerah loh menurut saya. Akhirnya ada toko yang menjual secara online. Ini menurut saya sangat bagus sekali. Ada Lazada, Shopee, Topet, ini luar biasa, mempermudah orang bahkan. Ya, akhirnya mau tak mau karena mengikuti perkembangan zaman teknologi, akhirnya ada transaksi jual beli online seperti Lazada, Shopee, Topet, GGID, TikTok Shop dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli, dan insya Allah 3 poin ini terpenuhi dalam praktek jual beli online selama ini. Yang pertama adalah komoditas barang yang diperjualbelikan harus diketahui pihak pembeli atau makluman, ya. Dan ini jelas, ya. Ini jelas ketika kita mau beli di Lazada, Shopee, terlihat jelas barangnya. Atau tidak bisa langsung terlihat, penjual memberi spesifikasi, ini sama saja.
ya barangnya langsung datang atau enggak datang, tapi ada spesifikasi sifat-sifat barangnya yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Dan praktek jual beli online memenuhi standar atau poin yang nomor 1 ini. Ya, akan saya bacakan referensinya di dalam kitab Bujairami Alal Khatib. Jadi jangan salah paham, Bujairami itu ada yang Bujairami Alal Khatib, ada Bujairami Alal Minhaj. Nah, referensi yang saya sampaikan ini adalah Bujairami Alal Khatib, syarah dari Iqna. Iqna itu syarah dari Ghoyatut Takrib. Ya. Hasyiah Bujairami Alal Khatib juz 3 halaman 7 ada sebuah keterangan annal mabi'a in kana muayyanan ghaira mukhtalitin bi ghairil mabi'i kafat muayyanatuhu an ma'rifati qadrihi tahqiqan. Sesungguhnya apabila barang yang dijual apabila sudah ditentukan dan tidak bercampur dengan selainnya, maka cukup menentukannya saja tanpa mengetahui spesifikasinya secara nyata. Wa in kana fi zimmati aw mukhtalitan bi ghairihi kasa'in min subratin fasyartul ilmu bi qadrihi wa sifatihi la aini. Namun apabila barang yang dijual ada di tanggungan pihak penjual atau bercampur dengan barang lain, misalkan dalam tumpukan, ini biasanya ada pilihan di Lazada, di Shopee kan begitu, warnanya gini, kemudian kualitasnya begini, maka disyaratkan untuk mengetahui spesifikasi dan sifatnya meskipun bukan barang aslinya. Jadi di Lazada itu prakteknya Pak Segaf Baharun itu misalkan ada yang jual kopiah bermacam-macam seperti kopiah putih, putihnya ini putih bersih apa, dan disebutkan di sana tadi spesifikasinya, sifat-sifat barangnya disebutkan secara gamblang kok, ya, secara gamblang. Ini jadi jual beli online yang selama ini sudah berjalan itu memenuhi 1 poin ini, ya. Kemudian poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli online adalah masalah sighot. Sighot itu adalah perkataan yang digunakan dalam akad transaksi jual beli online khususnya pada hal ini. Lah, sighot perkataan transaksi jual beli antara baik dan mustari, penjual dan pembeli, itu tidak disyaratkan biqaulin dengan ucapan, enggak, bikitabah boleh, dengan tulisan boleh, ya. Makanya di Lazada itu ada keranjang, itu sama saja. Ada keranjang, oh saya beli ini, ya, dimasukkan keranjang pesan, ini sama saja kitabah, lah boleh, ya, ijab atau sighot, ya, sighot boleh, tulisan itu boleh Pak Segaf Baharun, ya, apa itu. Akhirnya ketika sudah pesan dikonfirmasi, klik langsung, ya, pemberitahuannya diberitahu ke penjual gitu loh, ya. Kemudian, ya, setelah itu biasanya kan ada kode apa cash kan gitu, ya. Jadi poin yang kedua ini sighot dalam praktek jual beli online sudah memenuhi standar, karena sighot itu tidak harus dengan ucapan, kitabah pun boleh, tulisan pun boleh gitu loh, ya. Dan ini ada di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah halaman 246, at-tilfunu. Saya ulangi ya Pak Segaf Baharun, at-tilfunu kinayatun fil uqudi kal bai'i wassalami wal iharati fayasihhu dzalika biwasitatit tilfun, ya. Telepon tergolong kinaya atau kiasan dalam beberapa akad.
seperti akad jual beli, akad pesanan, dan akad sewa. Maka akad-akad tersebut sah menggunakan perantara telepon. Jadi sah menggunakan aplikasi Lazada, Shopee, TikTok gitu loh Pak Segapa Harun. Cerdas sedikit po. Itu ya. Kemudian poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga adalah mengenai metode pembayaran dalam jual beli online adalah sistem transfer. Lah, sistem transfer ini sudah memiliki kesamaan dengan bentuk serah terima atau kobet. Jadi ada serah terimanya, Kak. Sehingga salah besar kalau Pak Segapa Harun mengatakan bahwa transaksi jual beli online tidak ada serah terimanya. Ada serah terimanya. Jadi ketika sampean pesan di Lazada, misalkan kopiah, sampean beli di saya, saya pesan satu, diklik pesan, klik konfirmasi. Setelah itu Anda milih pembayaran secara cash. Itu ada saya tampilkan nomor rekeningnya, jelas itu. Ya jelas. Ya. Dan dilindungi itu. Nah ini sehingga setelah sampean konfirmasi pembelian barang kopiah saya, sampean transfer. Lah ini loh sudah kobet serah terima. Apanya yang salah? Ya. Saya sebutkan referensinya di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ya, saya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juz 6 halaman 9. Wa yakfi wad'ul aini baina yadail maliki bihaitsu ya'lam wa yatamakkanu min akhdiha. Menyerahkan itu mencukupi dengan menaruh barang di hadapan pemiliknya sekiranya ia tahu dan mungkin untuk mengambilnya. Jadi sudah jelas ya Pak Segapa Harun. Kalau belum jelas saya perjelas lagi. Saya sebutkan di dalam kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis juz 2 halaman 22. Wal ibratu fil uqudi lima'aniha la li suwaril alfadhi wa anil bai'i wasyira'i biwasitatit tilifun wat talaksi wal barqiyati kullu hadhil wasail wa amsalha mu'tamadatul yaumi wa 'alaihal amal. Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya Pak Segaf. Ya, jual beli via telepon, telex, telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktekkan. Jadi jelas ya dari eksplanasi yang sudah gamblang yang sudah saya utarakan tadi bisa diimplikasikan, bisa disimpulkan bahwa transaksi jual beli online itu legal, itu sah menurut syariat. Sehingga kalau Pak Segaf Baharun mengatakan transaksi jual beli online tidak sah menurut syariat, berarti Pak Segaf Baharun tidak mengerti ilmu atau konsep ilmu fikih ulama-ulama terdahulu. Itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang nyelekit, karena kalau tidak ada kata-kata saya yang nyelekit nanti tidak merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.